Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tajwid, membaca Al-Quran dengan tartil sesuai makharijul hurufnya, sesuai tempat keluarnya huruf, panjang pendeknya, mad-madnya yang baik dan benar. Itulah disebut tajwid. Artinya membaguskan bacaan. Jawwada yujawwid tajwid artinya membaguskan bacaan. Membaca Al-Quran dengan bagus. Adapun untuk keindahan nada nanti ada lagi bab. Tetapi untuk tajwid itu untuk nada dikesampingkan dulu. Kita fokus pada pembacaan ayat-ayat Al-Quran. Al-Quran ini ketika dibaca dengan benar, dia akan menyesuaikan dengan artinya. Ketika dibaca tidak benar atau salah huruf, maka akan mengubah arti. Begitu kira-kira. Dalam pengajian, terutama di pondok pesantren, ada dua metode yang sering dipakai, yaitu metode bandungan dan metode sorogan. Metode bandungan itu adalah menyimak, di mana sang ustaz membacakan ayat Al-Quran, cara membacakannya, kemudian hukum-hukumnya. Santri menyimak dengan Al-Qurannya masing-masing untuk mengetahui cara membaca tersebut dan kemudian mencobanya satu persatu dengan ditunjuk oleh Ustaz. Itu cara bandungan atau menyimak. Metode yang kedua adalah sorogan. Sorogan itu adalah mengaji sendiri-sendiri atau berdua atau bertiga yang langsung dipantau oleh Ustaz bagaimana cara pembacaan si santri tersebut. Jadi di sini Ustadz adalah meluruskan bacaan, mengkoreksi yang kurang betul, mencontohkan mana yang betul. Inilah metode sorogan. Jadi kedua metode ini bisa dilakukan bergantian. Khusus untuk online itu bisa dilakukan dengan bandungan atau sorogan. Dengan bandungan adalah menyimak penjabarannya lewat video, kemudian dengan sorogan adalah dengan melakukan privat. Jadi bisa dilakukan lewat WhatsApp, bimbingan langsung, orang per orang atau dengan Zoom meeting. Nanti kita atur bagaimana kalau Anda semua ingin belajar dengan sungguh-sungguh, bisa dilakukan dua metode ini. Demikian antar untuk pembacaan ayat Al-Quran. Untuk anda yang ingin belajar Al-Quran dalam level sudah agak bisa, artinya sudah bisa membaca yang pendeknya, ingin belajar dari awal, dari dasar, ingin belajar huruf, harokat, a, i, u, babi, tatitu, dan seterusnya, itu disarankan mengikuti Iqra atau sama. Untuk level awal Iqra 1, Iqra 2, a, ba, ta, dan seterusnya, sehingga bisa mengenal huruf dan cara membacanya dari mulai yang senang hingga yang kompleks atau yang panjang-panjang. Untuk sementara di pertemuan pertama ini kita belajar tentang Al-Quran untuk level yang agak menengah lah, bukan dasar. Kita mulai dari surat An-Naba. أعوذ بالله من الشيطان
alif ain. A'udzu billah, alif ain beda. Alif itu cetek, ain itu lebih dalam. Bukan ngu, itu juga orang mengambil jalan pintas menjadi sebenarnya dia lebih ke ngeden, ditipiskan pita suaranya, bukan angu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, bukan itu. Ya, untuk ain nanti belajar alif, ba, ta, sa, ja, ha, kha, da, ro, za, sa, sha, so, do, po, zo, a, gha, fa, pa, ka, la, ma, na, wa, ha, ya, a. Seperti itu untuk huruf hijaiyahnya. Tapi diasumsikan bahwa sudah level menengah itu seperti itu sudah bisa. Cuma ada beberapa yang kurang dalam makharijul hurufnya, cara membunyikan yang masih kurang, maka kita bisa koreksi lewat pelajaran yang ini. A'udzu billahi a'udzu billahi besar ya. Minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jim ya, enggak pakai angin. Bukan Z ya, tapi J. Seperti pada huruf J atau J bahasa Indonesia atau J bahasa Inggris. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, bisnya tipis ya, dia sin, bukan sya. Dia tanpa titik. Kalau sya ada titiknya 3 itu. Bish, kalau bish ya, ini Bismillahirrahmanirrahim. Ha-nya besar, disebut ha dada, ya di sekitaran dada. Ha, bukan ha. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau Rahman, haknya itu hak kecil, hak tipis dia, tanpa titik. Kalau yang ada titiknya kho, Bismillahirrahmanirrahim. Bukan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanir Rahim, haknya tipis dua-duanya. Jadi ada ha, ada kho ya. Ada ha, ada ha, ada kho. Lanjut. Amma yatasaalun. Amma ain pakai amma. Amma ain dalam dia. Jadi suaranya diperkecil, didalamkan, agak-agak ngeden. Amma, kemudian ada tasdid, dia berarti dengung. Amma yatasaalun. Yatasa pendek semua tuh, dia tidak ada tanda panjang. Baru di ada bendera itu tandanya dia panjang, lebih panjang dari biasanya. Itulah disebut mad wajib mutasil. Jadi mad tabii yang setelah itu ada hamzah atau alif. Yatasaalun.
amma yatasaalun. Kalau yang pertama itu dia adalah ain, jadi dalam. Kalau yang alun baru hamzah. Hamzah itu tidak dalam, dia datar atau cetek di atas. Alun seperti aku, seperti a biasa yang kita sering ucapkan. Alun, lun, itu luna. Kalau dibaca dia kalau dilanjutkan di wasol. Amma yatasaaluna anin. Itu naknya dibaca, jadi dia pendek. Tetapi ketika di waqaf berhenti, amma yatasaalun, berarti ini dia menjadi pad tersek. Itu dia arib lisukun, jadi dia panjang, nunnya mati. Lanjut ke ayat berikutnya, anin, ini dengung ya, antara ain dengan nun dengan tasdid. Ada nun berarti dengung ya, gunnah nya dengung. Anin, lupa ainnya dalam. Anin naba'il azim. Ain dah ketemu 3 kali kita dengan ain. Anin naba'il azim. Azim, zo. Ya seperti cuman posisi bibir itu agak monyong. Azim. Nah, itu waqaf azim. Ulangi dari awal. Yatasa itu tidak ada tanda-tanda panjang, tidak ada mad tabi'in, berarti pendek. Amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi. Kalau dia dimulai dari awal itu alifnya hidup, al-ladzi. Tetapi ketika dia diwasol, anin naba'il azimil ladzi, berarti alifnya mati. Jadi ini nyambung dari mim, bukan mi al-ladzi, tapi mil ladzi, alifnya mati. Keberadaan itu seperti hamzah wasol itu dia hidup ketika dia memulai hidup baru. Nah, di sini. Tetapi dia akan tidak dianggap ada ketika orang lain atau bergantung kepada orang lain atau kepada mim sini. Ketika dia dalam pengaruh mim, anin naba'il azimil ladzi. Ketika dia tidak memulai baru, maka dia tidak dianggap. Begitu juga kita. Kalau kita ingin dianggap ada, yang sebelumnya adanya kita itu dianggap tidak ada, wujuduhu ka'adami istilahnya, maka untuk menjadi kita dianggap ada, maka kita harus memulai hidup baru, memulai prinsip baru, memulai tata cara baru.
yang mana dengan tata cara kita gagal atau tidak dianggap orang. Maka dengan tata cara baru ini kita hidup lagi, reborn. Jadi alifnya hidup ya, allazi. Ini panjang. Ya mati itu panjang disebut mad tabi'i, panjang sedang, sekitar 2 harakat atau 2 detik. Allazi hum besar, hum ha besar ini, yang ini kan ha kecil, yang bir. Bismillahirrahmanirrahim, ha kecil. Him, tapi kalau ini besar, hadada namanya, ha besar. Allazi hum fi, hi-nya pendek. Himuh, yang ditahan. Kalau pendek dia tidak ada tanda panjangnya, berarti pendek. Yang ada tanda panjangnya ya mati atau waw mati atau alif mati. Sa itu alif mati. Kalau zi iya mati, fi iya mati, lu waw mati. Itu a i u panjang-panjang. Selama tidak ada tanda itu berarti pendek. Seperti fi-nya panjang. Kalau ha itu hi itu pendek. Fihimuh, maka langsung disambungkan dengan mim gitu. Himukhtalifun. Jadi dia pendek. Fihimuh. Untuk kho ini adalah kho yang ada titik di atas ya, dia bunyinya ada noise-nya, ada tidak mulus, ada riaknya, Tetapi kalau ha yang tanpa titik itu dia mulus. Kalau kita hilangkan titiknya berarti mukhtalif. Tapi kalau ada titiknya mukhtalifun. Untuk fa itu disertai angin, hembusan angin. Mukhtalifun. Seperti fa di F lah huruf F. Allazi hum fihi mukhtalifun. Coba kita ulangi dari awal. Bisa diikuti. Amma yatasaalun Anil naba'il azim. Naba'il azim itu sering pada pembelajar pemula Al-Quran, sering alnya itu ada kata le-nya. Naba'il azim. Itu seharusnya mulus saja. Anin naba'il azim. Alladhi hum fihi mukhtalifun. Kita lanjut ke ayat berikutnya. Kalla, ya kaf tipis, kalla. Jadi ada kaf, ada qaf. Qaf itu tebal. Qala. Ini kalla. Di situ ada alif mati, berarti dia panjang. Kalla mutabi. Saya'lamun. Ainnya dalam. Kalla saya'lamun. Nah, seperti itu. Jadi pengetahuan tentang yang pendek, membunyikan huruf,
kemudian dengung dan lain-lain, itu akan didapat atau akan kita kuasai setelah banyak berlatih, yaitu banyak membaca dan mencontoh bacaan-bacaan guru, bacaan ustadz, yang pada kesempatan ini apa yang saya bacakan dijadikan referensi, kemudian diterapkan pada ayat-ayat selanjutnya. Karena banyak pengulangan yang jenisnya sama, maka dia akan mempermudah. Kita ulangi. Amma yatasa'alun 'anin nabiyil 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita perhatikan dengan seksama, kita pelajari dengan seksama, dengan serius, insya Allah kita akan bisa membaca. Jadi untuk 4 ayat ini bisa dipelajari dengan sungguh-sungguh, sehingga akhirnya ayat-ayat yang berikutnya akan mudah. Demikian untuk kesempatan kali ini, nanti kita sambung dengan ayat-ayat berikutnya. Terima kasih sudah menyimak, mudah-mudahan dilancarkan, diberikan semangat dalam mempelajari Al-Quran, karena menjadi modal kita, modal pahala bagi kita, untuk tabungan kita di akhirat, tabungan amal perbuatan kita yang gemar membaca Al-Quran, apalagi dengan tajwid yang betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.